Tuh guys, itu tuh dia gerak-gerak terus. Anak gue mau tidur jadi nggak bisa tidur, jadi akhirnya kemarin gue cabut dan... Yo, what's up guys, and welcome back to Best in Otak YouTube channel sama gue Malvin. Dan di video kali ini guys, gue pengen share ke kalian nih CCTV baru yang gue pasang di rumah gue. Sebenarnya gue pernah share ini sekitar sebulan kemarin di Instagram story-nya Best in Otak, mungkin gue bisa taruh juga di sini. Itu adalah sebuah sistem CCTV baru di mana CCTV-nya ini guys, kalau sebelumnya gue itu pakai full Wi-Fi only dengan merek Xiaomi. Sekarang sistemnya itu menggunakan hybrid system, di mana dia bisa gabungin CCTV yang konvensional yang pakai kabel PoE LAN gitu, digabungkan sama CCTV yang pakai Wi-Fi, dia di satu gitu guys. Dan so far gue udah pakai sebulan terakhir, makanya gue pengen share experience-nya ke kalian semua. Dan langsung aja, yes, tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, sebelumnya gue cerita sedikit guys. Sebelumnya gue itu waktu gue pindah ke rumah ini sekitar 1 tahun yang lalu, dan waktu gue pindah, kita itu dapat 2 buah kamera CCTV, smart CCTV dari Xiaomi bersama dengan rumah ini guys. Jadi gua itu karena kebetulan gue juga udah pakai smart CCTV Xiaomi sebelumnya, makanya gue pikir oh ya udahlah gue pakai ini aja sekalian buat jadi buat security di rumah. Dan gue akhirnya waktu itu pakai total 7 buah kamera CCTV, dan selama setahun guys akhirnya gue pakai, gue ngalamin beberapa masalah. Pertama adalah ada loading yang lumayan parah guys daripada si sistem kamera CCTV Xiaomi-nya sendiri, karena dia menggunakan Wi-Fi tadi dan katanya tuh servernya ada di China. Jadi dia itu Jadi kayaknya karena CCTV Xiaomi ini guys, itu servernya ada di China. Jadi buat koneksi bolak-baliknya itu butuh waktu yang lumayan lama. Jadi akibatnya pas kita pengen ngecek dari smartphone, itu tuh kadang loadingnya lumayan lama juga. Dan itu sebenarnya udah dialami cukup lama. Makanya sekarang kan Xiaomi Indonesia ngeluarin yang versi Indonesia biar ya koneksinya jadi lebih stabil karena menggunakan server Indonesia juga. Nah tapi karena gue udah kelanjur, gue udah punya emang dari sekian lama udah pakai server China semua, akhirnya ya banyak problem. Pertama tadi dari segi loading lama, kedua adalah memory card nih guys. Jadi untuk daerah-daerah yang trafficnya tinggi kayak kamera di depan itu, dia memorinya per 6, gak tau setelah 6 bulan kayaknya error. Jadinya gue itu nggak bisa ngecekin backupan sebelum-sebelumnya. Gue waktu itu sempat kehilangan barang, jadi gue pengen cek backupan si datanya tadi di aplikasi Mi Home, dan ternyata nggak bisa karena memorinya itu korup. Jadi gue harus ganti memory card-nya dan baru bisa dipakai untuk ngecekin backup-nya. Dan ternyata katanya sekarang ada SD card yang memang untuk khusus CCTV, dan gue sendiri nggak tahu. Jadi nggak tahu itu salah gue atau salah si CCTV-nya. Dan akhirnya gue tuh dikasih tahu sama salah satu temen gue kalau ada CCTV yang bisa menggabungin tadi antara CCTV yang konvensional dengan CCTV Wi-Fi plus dia pakai DVR. Jadi datanya itu lebih aman karena dikonekin langsung ke hard disk. Dan gue search ternyata di e-commerce, di Tokopedia gue ketemu mereknya G-Lens. Dia ada paket namanya GPI 450. Itu harga paketnya gue beli Rp4.550.000. Dia itu terdiri dari 2 kamera indoor, 2 kamera outdoor, dan dapat 4 channel DVR. Jadi buat 4 kamera aja. Terus akhirnya karena gue sendiri gue pakai sebelumnya 7 channel. Jadi akhirnya gue nambah beberapa kamera, total gue sekarang pakai 8. Jadi itu gue nambah DVR, gue upgrade ke 16 channel biar jaga-jaga just in case gue nanti perlu tambahan lagi. Itu nambah Rp825.000. Terus tambah ada kamera PTZ Wi-Fi, itu 348.000, totalnya jadi kali 4 1392. Jadi totalnya itu hampir 6,8 juta rupiah atau 6767. Itu udah termasuk tadi dapat Seagate Skyhawk hard disk 1 terabyte untuk CCTV plus free pemasangan di Jakarta ya, selama di Jakarta. Di luar Jakarta, Jabodetabek itu kena 200.000 katanya. Oke, sip. Nah, itu tadi jadi gua mau tunjukin dulu aja, ajak kalian sedikit mini tour, house tour, sekalian gua tunjukin kamera-kameranya. Oke, let's go. Oke guys, jadi ini yang gue bilang tadi, gue dapat kamera CCTV Xiaomi bawaan dari rumahnya. Itu ada yang di sini, gue masih taruh 1 karena dia udah keburu dibor di atas sana. Jadi kalau gue cabut nanti takutnya jelek, dan nanti gue juga bisa pakai itu sebagai pembanding ya antara si kecepatannya Xiaomi CCTV dengan CCTV G-Lens yang gue pakai sekarang. Nah, gue udah pakai juga beberapa, jadi gue karena ini udah ada 1, gue taruh di situ tuh 1. Nah, jadi kalau bisa dilihat tuh di atasannya tuh ada CCTV yang titiknya itu yang kecil, yang indoor. Jadi ini buat indoor, dan juga di CCTV-nya sendiri tuh yang kerennya adalah dia ada lampu guys. Jadi dia kalau malam dia tuh kayak ada sensor buat
ngidupin lampunya. Jadi dia akan otomatis hidup kalau lagi gelap buat ngerekam juga. Ya lumayan ya buat ngejagain kalau nanti just in case ada maling gitu kan, mana tahu mereka takut karena ada lampu gitu. Nah sekarang gue ajak kalian ke atas. Nah sebenarnya di bawah ini gue ada total 3 titik gue pasang. Satu di dalam kamar storage di gudang, jadi sama ada dekat sama ruangan ART juga. Plus satu lagi ada di sini nih. Ini buat menghadap ke arah living room aja. Jadi kalau nanti anak gue lagi main di sini sama istri gue bisa ngecek dari sini. Dan ini PTZ artinya kalian bisa naik turun atas bawah. Dan ada mikrofonnya juga, ada two-way communication. Cuma ada cumanya nih, nanti gue jelasin lebih lanjut sambil kita naik ke atas buat gue tunjukin beberapa spot lainnya. Oke, untuk kamar atas ini gue ada pakai total 3 titik. Jadi yang pertama itu adalah ada di atas sini. Sebenarnya ini di depan kamar utama. Jadi kalau mungkin Haris bisa muter sedikit nunjukin, ini kamera yang sama dengan kamera yang ada di bawah tadi. Ini adalah kamera indoor yang ada lampunya juga. Jadi kalau malam-malam misalnya gue mau turun cari makan terus lampunya gelap, ini juga lampunya akan otomatis hidup buat nunjukin ya terang gitu, bisa lumayan nunjukin jalan. Dan kalau kita masuk sedikit, ini kamar anak. Jadi kamar anak gue memang masih rada-rada berantakan karena anak gue ya masih kecil guys. Dan di sini gue pasang ada satu, itu ada di titik kiri atas sana. Sebenarnya kurang ideal sih pemasangannya karena gue kemarin catnya juga habis, jadi masih agak berantakan hasil instalasinya. Cuma nanti gue akan rapiin juga. Dan yang ini gue pasang adalah yang kamera wifi karena gue juga biasa buat manggil ke istri sama anak gue kalau mereka lagi ada di sini. Dan satu lagi tuh gue pasang ada di outdoor. Outdoornya itu dari atas menghadap ke taman samping rumah gue. Itu juga mungkin nanti akan gue tunjukin sedikit kameranya dan nanti kita lihat semuanya aja di bawah. Oh ya, di outdoor itu ada 2 guys kameranya. Nanti gue juga tunjukin ke kalian juga. Sekalian kita lihat semua aja di DVR-nya yang ada di bawah, oke? Alright, so here we go guys. Ini dia untuk sistem DVR-nya, DVR atau NVR kalau nggak salah ya. Karena ini udah tergabung tadi antara si POE atau kamera yang tradisional pakai kabel itu guys, ada 4 titik, sama kamera Wi-Fi PTZ IP cam yang juga 4 titik. Jadi totalnya ada 8 titik kayak kalian bisa lihat. Ini satu mati karena gue lagi mau install ulang atau repairing karena kamera bawaannya itu sama teknisinya dipasang buat ngikutin gerakan. Jadi kameranya gerak terus guys kalau ada orang. Ya menurut gue sih nggak masalah, cuma karena itu ada di kamar anak gue lumayan mengganggu karena dia tidur terus bunyi kameranya kadang lumayan berisik. Makanya nanti gue akan install ulang yang ini. Dan kalau kalian mau ngecek pakai HP sekarang itu gampang banget, kita tinggal pakai si aplikasi XMI ini. Dan nanti dibantu juga sama teknisinya untuk pairing ke smartphone kalian, cukup pakai wifi aja. Dan ketika udah masuk, ini kalian tinggal langsung kayak start preview. Dan responnya bakal langsung instan banget juga kayak kalian bisa lihat nih. Ini gue langsung masukin ke 9 tadi. Dan satu tadi masih fail karena memang kameranya tadi gue masih belum install. Dan ini kalau gue tunjukin nih, nah ini kita lagi syuting sekarang. Nah, ini adalah HP-nya dan aplikasinya langsung responnya cepet banget. Dan di sini ada beberapa pilihan fitur kayak kalian bisa ngecekin backup storage, dimana dia juga cuma pas lagi ada aktivitas aja yang dia ada kayak ada warna merahnya nih. Jadi kalian bisa lihat kalau ada orang lagi turun atau ada orang masuk gitu-gitu semua kerekam di sini. Dan ini juga responnya instan banget. Ini yang gue bener-bener suka. Terus previewnya juga bisa kalian pilih high definition atau standard definition. Terus ini juga gampang, kalian bisa mau lihat 9 kamera langsung juga instan, mau lihat 4 kamera doang juga langsung bisa. Ini untuk view yang samping, untuk view yang belakang juga semua bener-bener instan. Itu yang gue bener-bener surprise sebenarnya karena harga yang ditawarkan oleh paket ini tuh bisa dibilang affordable loh. Cuma ada satu hal nih yang penting yang gue mesti share ke kalian, yaitu untuk kamera yang PTZ, untuk semua kamera ini guys, dia bisa two-way communication. Cuma lucunya adalah kalau kita pakai two-way communication, dia itu akan masuknya ke TV, bukan ke kameranya. Jadi kayak misalnya gue tes nih ya, tes. Tuh, jadi kalau kita ngomong, itu akan masuknya di TV guys, bukan di kameranya. Padahal gue nunjukin ke kamera yang si PTZ tadi. Nah gimana caranya biar kita bisa ngomong langsung dari kameranya? Itu kita harus ngedownload satu aplikasi lagi nih, namanya PS6 Lite. Oke, jadi ini dia aplikasinya, namanya adalah P6s Lite. Jadi kalau kita buka nih, gue ada terpasang 2 buah kamera yang kalian bisa lihat juga ada di sini sebenarnya. Tapi ini adalah bisa dibilang aplikasi
WiFi buat si kameranya. Dimana kalau kita mengatur kameranya dari sini guys, tuh ada muka gue, kita bisa ngomong langsung ke kameranya nih. Nah ada fitur talknya juga, gue bisa tekan tes. Tuh, jadi kedengeran juga tadi kalian dari situ, keluarnya langsung dari si kameranya, bukan dari TV-nya. Jadi kalau keluar dari TV itu sebenarnya posisi channelnya juga harus kayak gini. Jadi kalau kita lagi nonton Netflix misalnya, itu suara kita nggak bakal keluar kalau kalian pakai aplikasi pertama tadi yang XMI. Makanya kita harus pakai aplikasi yang P6s Lite ini, dan kita harus repairing ulang. Repairing ulang dalam arti ya mesti di reset, mesti dimasukin dulu di pairing ke HP kayak kalian pairing smart CCTV, baru nanti dia akan otomatis nongol nih yang ada di sini. Which is gue akan nanti lakuin buat di kamera yang ada di kamar anak gue. Meanwhile, tuh guys, itu tuh dia gerak-gerak terus. Anak gue mau tidur jadi nggak bisa tidur, jadi akhirnya kemarin gue cabut, dan sekarang kita sekalian aja kita pairing ke aplikasi P6s Lite-nya, oke? Oke, jadi pertama kita mesti pakai SIM ejector atau ya apapun itu yang buat nusuk ke bagian belakangnya ini guys. Coba colok dulu sampai ketemu tombolnya. Udah. Bahasa Indonesia lagi dia. Jadi kalau kalian ini tinggal download aja aplikasinya. Udah masuk, udah login ke ID-nya, tinggal pencet plus. Add device. Terus minta dia untuk QR code aja nih. Oke, jadi kalau kita Oke, kita scan dia, ada QR code di bagian belakangnya nih. Silahkan scan QR code untuk terhubung ke router. Oke, kita scan QR code-nya sekarang. Oke. Nah, tinggal pilih wireless device. Sudah reset. Silahkan scan QR code untuk terhubung ke router. Oke. Dan kita tinggal scan QR code-nya nih. Wi-Fi sedang menghubungkan. Oke. So, yes guys, itu tadi untuk pembahasan CCTV baru di rumah gue, dan so far kalau gue bisa bilang secara experience ini oke banget, produk yang sangat worth it buat harganya, dan dari segi harga bisa bilang nggak beda jauh lah sama kita kalau kita pakai CCTV yang WiFi. Dan ini pertama sistemnya lebih stabil, kita bisa akses juga dari mana aja juga, plus ya data-data backup kita juga jauh lebih aman karena udah pakai memang hard disk yang emang proper buat CCTV juga. Nah mungkin kalau gue nanya sedikit share minusnya, pertama tadi ya kayak tadi guys, kita mesti pakai 2 aplikasi kalau kalian mau pakai two-way communication. Sama tadi gue juga mesti setting di bagian movementnya buat matiin itu dari aplikasi yang kedua, si P6s Lite tadi. Gue nggak bisa atur dari aplikasi pertama XMI. Jadi si aplikasi pertama tadi cuma buat memantau aja, sedangkan aplikasi yang P6s Lite buat ngontrol si kameranya. Oke, sedikit update guys, jadi untuk CCTV-nya sekarang udah gua upgrade dan bisa gabung ke satu aplikasi. Ternyata kita perlu ganti si NVR-nya aja, si DVR daripada si CCTV-nya jadi ke aplikasi P6s Lite juga. Jadi sekarang udah tergabung jadi satu aplikasi untuk semua kameranya, jadi gampang banget, aman, untuk koneksinya juga sama, tetap lancar, tetap nggak ada masalah. Jadi kalau kalian nanti pengen pasang, make sure untuk DVR atau NVR-nya itu pakai satu aplikasi. Oke? Sip. Menurut gue satu lagi, mungkin dari segi build quality, kameranya menurut gue biasa banget. Tapi ya memang sesuai dengan harganya sih yang juga murah bisa dibilang. Tapi dari segi hasil, gue harus akuin, gue highly recommend buat kalian yang pengen upgrade dari mungkin WiFi CCTV, mungkin buat teman-teman yang pakai di atas 4 titik ya, kalau gue bisa bilang ya itu adalah titik yang tepat menurut gue buat kalian upgrade ke CCTV yang proper kayak gini, terutama buat di rumah biar ya kondisi lebih aman, kalian juga bisa pantau, juga lebih stabil, dan harganya menurut gua worth it banget. Oke, segitu aja. Thank you semua buat teman-teman yang udah nonton. Kalau kalian ada pertanyaan lagi, boleh aja langsung ditulis di kolom comment section di bawah. Semoga videonya jelas semua. Let me know what's your thoughts about this security camera. Kira-kira oke nggak? Kira-kira apa ada yang lebih bagus lagi? Cuma menurut gue yang ada lebih bagus ya ada, cuma pasti lebih mahal. Itu aja. Semoga kalian juga tetap stay safe, stay healthy, tetap pakai masker dan jaga kesehatan. Itu aja, nama gue Malvin. Jangan lupa subscribe ke YouTube channel. And I'll see you guys on my next video. Ciao.